Sebelum mulai bahas lebih jauh, gue pertama mau bilang film ini tuh gila banget. Gila, 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 gila. Oke, gue tahu soal film ini tuh gara-gara gue nonton episode Game Caterer di channel Sip O ya. Gue lupa episode berapa. Tapi yang pasti sih filmnya ini tuh dipromoin di acara itu. Gue nonton pas episodenya nongol pertama kali. Terus di situ tuh para aktornya datang buat main game. Nah, gue pas lihat siapa aja para pemainnya, gue langsung merasa tertarik gitu karena eh, pemain film yang ada di film itu tuh semuanya nama-nama besar gitu. Jadi harusnya seru ya. Karena ada Lee Byung Hun, Song Kang Ho, Im Ji Won, Kim Nam Gil, Chon Do Yeon, Kim So Jin, dan masih banyak lagi. Pokoknya papan atas semua deh. Dan ternyata setelah gue nonton filmnya, sama sekali tidak mengecewakan. Kadang kan ada tuh ya film-film yang jual nama besar, tapi hasilnya ya biasa aja. Dan menurut gue sih film ini tuh nggak sia-sia jual nama-nama itu karena filmnya oke. By the way, gue baru tahu kalau film ini ternyata masuk ke festival film di Cannes, dan menurut gue itu kece. Ceritanya sendiri sebenarnya udah banyak diceritain di banyak film, aksi terorisme dalam pesawat. Gue yakin udah sekian ribu film yang dibuat berdasarkan plot yang sama. But somehow film ini masih menyuguhkan ketegangan dan kesedihan tersendiri sih buat gue. Basically kan ceritanya ini adalah out of nowhere pesawat Sky Korea 501 ini tiba-tiba diserang oleh teror virus yang dibawa oleh salah satu penumpangnya. Nah, keadaannya semakin berbahaya. Jadi para pilot, kru, penumpang dan orang-orang penting di darat harus berjuang bersama demi keselamatan orang banyak. Ini basic basic banget ya ceritanya. Udah macam disaster movie pada pada umumnya. Tapi apa ya? Ya ada keseruan tersendiri sih yang bikin gua betah nonton 2 jam sekian menit sampai habis. Mungkin karena dari penuturan ceritanya kali ya. Karena dari awal kita udah mulai dikasih intensitas tersendiri. Di satu sisi kita dikasih lihat kesibukan harian yang terjadi di Incheon Airport di kala musim liburan. Gak ada yang aneh, semua berjalan seperti biasa. Sampai akhirnya kita dikenalin sama karakter yang dimainkan oleh Im Ji Won. Dari awal pengenalan karakter ini tuh udah langsung bisa bikin kita kayak what the fuck gitu ya. Nah di sisi lain kita diajak menguak misteri dari sebuah video ancaman terorisme yang beredar di internet dan polisi-polisi yang berusaha mencari tahu jawabannya. Nah udah gak aneh ya kalau kita nebak bahwa dua sisi cerita ini pada akhirnya akan nyambung satu sama lain. Tapi justru karena dituturkan dengan cara bersisian seperti ini, itu yang bikin gue langsung fokus ke layar. Seru aja sih ngeliatnya, ngebuat gue jadi penasaran bakal gimana nantinya. Dan sepanjang cerita pun somehow intensitas yang dikasih sama film ini nggak turun-turun sih. Tegang terus nontonnya, gemes terus nontonnya. Ada sih ketika kita dikasih nafas bentar buat relax atau mungkin buat nangis. Tapi tetap pace-nya stabil, nggak terlalu cepat dimana kita nggak dikasih waktu buat proses ceritanya. Tapi juga nggak terlalu lambat dimana kita dibikin bosen sama alurnya. Pas banget sih menurut gue. Again, jujur, hampir semua alurnya gampang tertebak karena lagi-lagi ceritanya sendiri bukan cerita yang baru. Tapi balik lagi ke cara penuturan ceritanya yang bisa bikin gue terus fokus. Dan mungkin juga karena acting para pemainnya kali ya. Sangat membantu dalam menguras emosi kita lebih jauh lagi. Juga kenyataan bahwa teror macam ini tuh bisa sangat amat mudah terjadi di kehidupan nyata. Jadinya kita pun mau gak mau jadi dibuat berpikir gimana ya kalau misalnya kita yang ada di posisi itu.
Terus akhirnya itu pun juga membuat kita mau nggak mau jadi ikut bersimpati sama semua karakter yang terlibat. Atau mungkin gue aja kali ya nontonnya pas emosi gue lagi nggak stabil, makanya gampang terpengaruh. Nggak juga sih. Emang emang menurut gue filmnya pinter aja dalam memainkan emosi lo, walaupun cerita yang disuguhkan sangatlah familiar bahkan biasa. Berarti kudos buat sutradaranya sama penulis ceritanya karena bisa membuat cerita yang biasa menjadi lebih dari itu. Gue sempet ngeliat video pendek di internet soal Im Siwan di film ini. Jadi gue udah tahu bahwa dia akan jadi orang jahat di sini. Tapi gue nggak nyangka sih bahwa dia akan sejago itu maininnya. I mean, gue belum pernah lihat aktingnya dia sebelumnya. Pernah sih sekali di yang main sama Lee Dong Wook itu, gue lupa judulnya apa. Tapi yang gue tahu mostly peran yang diambil banyakan tuh jadi orang-orang baik gitu kan. Jadi kesan yang ada di otak gue soal dia tuh ya yang adem ayem aja gitu. Mukanya kan juga sangat mendukung ya. Jadi karakter yang baik-baik aja. Tapi justru ternyata muka-muka yang baik-baik gini nih yang bisa bikin kekesalan meningkat sekian kali lipat ketika mereka berbuat jahat. Bagus lah. Ternyata para pembuat film mau ngasih kesempatan buat Siwan mainin karakter seperti ini, jadinya dia nggak di typecast gitu. Sayang Kim Namgil di sini nggak terlalu berbuat banyak, padahal gue masih penasaran banyak sama aktingnya dia. Gue cuma pernah lihat dia di Memoir of a Murderer sama The Pirates. Gue tahu sih dia tipe aktor yang genrenya tergolong luas, nggak cuman thriller aja tapi juga jago komedi. Makanya gue pengen lihat dia mengakses kemampuannya di sini, tapi sayang karakter yang dia mainin nggak mengizinkan dia untuk melakukannya gitu. Tapi tetap kece kok dia di sini. Gue suka sama perannya Lee Byung Hun di sini. Biasanya kan dia selalu dapet peran utama atau peran-peran yang terdepan gitu. Ngerti gak sih maksud gue? Selalu yang number one terus gitu loh. Tapi di sini karakternya dia tuh beda dari yang biasa dia mainin. Di sini dia lebih down to earth dan bukan superhero gitu loh. Iya, memang pada akhirnya di keadaan super genting pun dia tetap jadi penentu hasil akhir ceritanya. Tapi somehow karakternya tetap nggak dibuat berlebihan gitu, masih tetap berasa kayak orang biasa, orang pada umumnya. Jadi karakternya masih bisa dibuat relate sama orang banyak. Song Kang Ho masih tetap seperti layaknya Song Kang Ho di kebanyakan film dia sebelumnya ya. Bukan berarti dia nggak bagus, tapi gue udah terlalu sering lihat dia acting dengan karakter-karakter yang mirip-mirip di sini, mirip-mirip yang dia peranin di film ini. Jadi ya udah, nggak heran aja gue. emang itu Song Kang Ho aja gitu maksudnya. Gue seneng sih di film ini semacam banyak reunian gitu ya. Banyak artis di sini yang udah pernah kerja sama sebelumnya, jadi seru aja sih ngeliat mereka pada bisa satu frame lagi. Oh ya, gue baru Google ternyata sutradaranya yang bikin film The Face Reader sama The King. Itu 2 film yang seru buat ditonton sih. Tontonlah coba. Sutradaranya pun juga jadi reunian sama Song Kang Ho di film ini. Film ini tampaknya memang menjadi ajang reunian ya. Gue penasaran jadinya seberapa banyak CGI di film ini. Gue saking fokusnya sama ceritanya sampai nggak terlalu merhatiin hal-hal teknis sih. Adegan-adegannya diambil dengan bagus, banyak handheld camera sepertinya. Soalnya banyak adegan yang shaky gitu, biar makin berasa tegangnya dan makin berasa personal. Untungnya sih nggak terlalu shaky ya, jadi masih bisa ngikutin adegannya dengan baik. Dan nggak semua adegan pakai teknik itu. Untungnya penggunaannya tuh masih tepat waktu. Bisa kesel gue kalau lihat yang berlebihan. Yang gue sayangkan dari film ini adalah adegan berbahasa Inggris yang nggak dikasih subtitle. Bukannya gue merendahkan para pemain yang udah berusaha dengan baik mencoba untuk berbicara dalam bahasa asing, tapi
memang dikarenakan pelafalan yang super cepat, jadi ada kalanya gue nggak bisa menangkap apa yang diomongin sama mereka. Dan aksen mereka kan cukup tebal juga ya, sehingga menutupi kejelasannya gitu, menutupi tingkat kejelasan pelafalannya. Jadi ya sayang aja sih. Gue yang ada tuh selama mereka ngomong tuh berusaha menebak-nebak jadinya mereka ngomong apa, walaupun pada saat itu tuh gue udah pakai headphone nontonnya. Sepertinya nggak heran ya kalau film ini berakhir dengan happy. Sebenarnya gue suka agak bosen dengan happy ending di disaster movie. Gue tuh selalu pengen ada disaster movie yang endingnya devastating aja gitu. Namanya juga disaster movie ya kan, jadi wajar kalau endingnya tidak seindah biasanya. Tapi ya mungkin memang tipikalnya film-film macam ini dibikin bahagia akhirnya. Karena mungkin sepanjang film kan kita udah dikasih hal-hal yang bikin hati nyesek ya. Jadi akhir yang bahagia itu mungkin bisa bikin kita sedikit lega, biar abis kelar nonton tuh perasaannya nggak terlalu acak adut gitu kali ya. Ya sekali lagi gue tekankan bahwa film ini bukan pionir atau semacamnya, juga bukan film yang beda dari biasanya. Film ini tuh either akan membuat kalian setelah nonton filmnya ngerasa biasa aja, karena ya udah ini udah seperti layaknya film-film disaster movie yang lain, atau malah terbawa emosi. Tapi film ini tuh masih sangat layak untuk dicoba ditonton. Gue pribadi masih tetap tegang, kesel, gemes, bahkan nangis nontonnya. Walaupun gue udah terlalu sering lihat film dengan cerita macam ini. Jadi semuanya menurut gue pas, tepat, sesuai porsinya. Dan 2 jam sekian menit itu sama sekali gak berasa. So yeah, go watch the movie. It's worth to try. Anywho, that's it for today. See you on the next movie.